Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STMN IPU. Kami persilakan. Stakeholder RKM kesempatan ini, Bapak Ibu semua, izinkan saya sebagai Rektor Universitas Indonesia mengupdate beberapa perkembangan yang mungkin bisa jadi Bapak Ibu pernah mendengarnya baik dari berita ataupun ngobrol-ngobrol, ataupun ada yang memang tidak pernah mendengarnya sama sekali. Dalam 5 tahun ke depan nanti kita UI mau apa? Nah, kalau bicara Renstra, kita ada ratusan halaman. Maka kita salingkan menjadi 2 kata. Kita mau UI itu unggul, impactful. Untuk siapa? Ya, untuk Indonesia. Ya, kita ini kan Indonesia ya. Jadi untuk internal UI juga eksternal dan juga untuk bangsa Indonesia. Jadi 5 tahun ke depan kita ingin UI unggul, impactful untuk Indonesia. Nah, ada banyak program yang kita kerjakan. Ya. Di antaranya beberapa hal juga pernah saya sampaikan saat menyapa FKM, dan izinkan saya mengupdate lagi. Ya. Dana abadi saat kita menyapa FKM setelah wisuda ya, itu kita bertambah sekitar 4 miliar. Dan kemarin ya, hari Sabtu sebelumnya minggu yang lalu, total kita hari Sabtu lalu mengadakan charity golf untuk endowment fund. Ya. Total dana yang kita raih sampai hari ini ada 58 miliar dana baru komitmen untuk endowment fund. Dana baru. Jadi kita baru book 2 minggu lalu tanda tangan dengan Paragon sebesar 50 miliar. Yang akan di-split selama 10 tahun. Ya, kita okekan aja lah, itu hasil negosiasi. Paragon akan memberikan 5 miliar setiap tahun sampai 10 tahun ke depan, yang totalnya 50 miliar rupiah untuk dana abadi UI, diberikan untuk UI. Nah, kemudian juga dari charity goal kemarin kita juga book sekitar 4 miliar. Ya, 4 miliar hasil turnamen yang seluruhnya juga diberikan untuk dana abadi UI. Dan nanti tanggal 15 Juli ya, kita akan mengadakan gala dinner. Ya. Nah, nanti fakultas ini ya, fakultas juga bisa berpartisipasi. Kita sudah membuatkan di sistem ya, dana abadi itu ada dana abadi dengan akun virtual fakultas. Ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi. Nanti akan ada dana abadi fakultas. Ya. Dana abadi FKM UI gitu kayak seperti itu. Nah, di momentum 60 tahun FKM UI ini, mari kita canangkan itu. FKM UI bisa punya dana abadi sampai berapa ini? Ya, di momen-momen 60 tahun FKM UI ini. Ya. Nah, nanti dana abadi itu tetap terkonsolidasi di universitas. Cuma di dalamnya ya ada dana abadi yang universitas. Nanti ada dana abadi yang disusun dari dana abadi yang diperoleh dari fakultas-fakultas seperti FKM tadi. Nah, misal FKM bergerak dengan di momentum di Santalis dan seterusnya nanti sampai Desember ya, dengan para alumni, stakeholder dan lainnya. Misal terkumpul 100 miliar misalnya. Ya. Nah, ini kita sedang godok rule of thumb bagaimana manajemen pengelolaannya. Kita kira-kira bocorannya nanti seperti dana BP, 75% hasil kelolaan dana abadi itu akan menjadi dana yang hak guna pakainya fakultas. Ya. Jadi nanti misal dapat 100 miliar, kemudian dikelola ya, dapatlah misal kalau kita bicara 6% ya, atau 7%, dapat 7 miliar dana kelolaannya. Kalau pokoknya kan yang 100 miliarnya nggak boleh hilang, namanya abadi ya. Tapi kelolaannya yang 7 miliar, 73%-nya diberikan ke FKM untuk kemudian dipakai untuk pendidikan, penelitian, beasiswa dan seterusnya. Nah, mari kita bergerak bersama-sama di sini ya. Jadi fakultas pun akan mendapatkan benefit yang konkret dari
pergerakan dalam mengumpulkan dana abadi ini. Tidak ada universitas terkemuka di dunia yang tidak punya dana abadi. Kita boleh dicek Bapak Ibu semua. Nah, maka kita menuju ke sana. Dana abadi ini harus besar, ya, sehingga kita bisa semakin leluasa bergerak, dan kemudian hasilnya juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga kesejahteraan dosen, mahasiswa, dan tediknya. Ya. Kemudian juga internasionalisasi. Ya, tadi kita mulai juga ini untuk FKM ya, mudah-mudahan saya dengar di K3 sudah mulai menyusun membuka program internasional ya. Nah ini mudah-mudahan FKM pun ada program studi yang bisa dibuka sebagai bagian dari program internasional tersebut ya. Baik double degree ataupun single degree ya, berkualitas global dengan mitra yang juga bagus, dan nanti lulusan-lulusannya juga bisa bersaing lulus menjadi ekspatriat nanti di level global tentunya. Kita ada sedikit berita bahagia juga ini di Disnatalis yang ke-6. Universitas di Indonesia itu tidak ada yang pernah ranking dunianya di bawah 200. Ya. Universitas Indonesia di eranya Prof. Gumilar pernah 201. Ya. Tapi kemudian berikutnya naik lagi bahkan sampai 300. Ya. Di periode sebelumnya di zamannya Prof. Agustin ya, itu break lagi ke bawah nyampe 206. Dan untuk pertama kalinya di tahun ini kita bisa break 200, mencapai ranking 189 dunia. Nah, ini bukan kerja individual. Kita menyebutnya ini adalah kerja super tim UI yang berkelanjutan sejak UI berdiri tahun 1950 sampai saat ini. Hanya kebetulan aja di tahun ini, di zaman saya dan tim super tim ini itu tembus 189. Tentunya ini juga PR besar, karena saya ditarget oleh NWA itu 150 besar. Ya. Jadi ini ada kerja-kerja lagi yang harus kita lakukan bagaimana caranya supaya bisa menembus itu. Dan itu tidak terlepas dari peran fakultas. Ya. Untuk informasi, ya, walaupun saya dari engineering teknik, ya, ranking dunianya teknik itu 300-an. Ya. Ekonomi, development study itu ranking 50 besar dunia. Ya. Nah, jadi ada bidang-bidang yang rankingnya itu udah bagus. Takwasuf pun itu 100 besar dunia, ya, seperti itu. Nah, jadi dari komposisi itu, ya, akhirnya tadi prorata-nya di 189. Yang ini yang menggambarkan universitas secara overall. Nah, untuk bidang kesehatan ini juga sangat unggul. Ya. Bidang kesehatan kita itu kalau dilihat tadi, apalagi yang terkait dengan tropical medicine, tropical disease, ya, public health, itu juga menjadi pilar-pilar yang kemudian bisa membuat tadi keunggulan, sehingga kontribusi terhadap ranking juga menjadi semakin naik. Ya. Nah, mudah-mudahan di situ Bapak Ibu semua sama-sama kita bisa bekerja bersama-sama, ya, meningkatkan dana abadi UI, meningkatkan peringkat UI. Ya. Namun ada satu kata kunci juga yang saya keliling, ya. Jadi selama 6 bulan jadi rektor, saya keliling menyapa seluruh fakultas. Dari 16 sudah 15 yang saya datangi, tinggal satu lagi, tinggal vokasi yang belum. Dan kemudian bahkan menyapa 2000 orang teknik kawan hall di Balairu, menyapa mahasiswa juga. Ini ada satu benang merah sebenarnya, juga ya, masukan yang sangat baik, dan saya pikir itu harus kita lakukan bersama-sama. Ada masukan, ya, ngapain ranking tinggi-tinggi kalau kesejahteraan nggak tinggi, gitu. Ya, ngapain rankingnya bagus kalau kesejahteraan kita nggak meningkat. Ya. Maka tadi ya, dengan ranking yang tinggi ini, mudah-mudahan kita jadi destinasi untuk kerjasama, menjadi destinasi, ya. Dari kerjasama tersebut, ya, timbul trust pada saat kita bisa mendeliver. Dengan ranking yang tinggi tadi, orang juga akan percaya untuk menempatkan dana abadi, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan ranking yang tinggi itu, tentunya target berikutnya yang harus dilakukan bersama-sama adalah
dengan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian, dan berbagai kerjasama akademik dan akademik lainnya, itu bisa meningkatkan pendapatan dari Universitas Indonesia. Nah, kalau pendapatan Universitas Indonesia meningkat, maka tentunya kesejahteraan dari teknik dan dosen juga bisa meningkat, ya. Termasuk juga nanti kesejahteraan mahasiswa dalam hal fasilitas pendidikan dan beasiswa nantinya. Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama, kita bisa bekerjasama, bergandeng tangan untuk merealisasikan hal itu. Nah, sebagai informasi juga, Warek 2 ini sedang berupaya keras mendesain bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kependidikan. Ya, sedang digodok. Ini integrasi teknik, ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya teknik itu istilahnya teknik PAU, teknik fakultas, teknik departemen gitu. Ini Pak Dekan ini nggak bisa mindahin teknik departemen ke fakultas, ya. Nah gitu. Yang kita juga nggak bisa mindahin teknik fakultas ke universitas ke fakultas dan lainnya. Padahal yang namanya teknik UI harusnya bersedia bekerja di seluruh wilayah UI kan gitu ya. Ini kenapa hal itu terjadi? Ternyata kesejahteraan di setiap unit itu berbeda-beda. Jadi kalau dipindah dari satu unit ke unit lain yang take home-nya lebih rendah, itu akan menolak. Maka kita perlu membuat baseline yang sama. Seluruh Universitas Indonesia melalui integrasi teknik itu baseline kesejahteraan yang sama. Dan kemudian ini juga kita lagi mengidentifikasi bagaimana ya nanti caranya yang kerja dengan yang tidak kerja itu bisa kita bedakan. Nah, kemarin itu sebenarnya karena kita ada absen 4 kali itu uji coba aja sebenarnya, karena ada suatu temuan. Ada temuan ya, teknik 3 bulan dan berapa 7 bulan nggak masuk kerja, nggak ketahuan gitu kan itu. Ya. People management nggak jalan, klien nggak melaporkan. Nah, ternyata dari absensi itu kemudian ketemu ada yang 3 bulan nggak masuk, bayangkan. Ya. Kemudian juga yang misal kebersihan, ya. Itu juga ada banyak yang tantangan bodong, gitu kayak gitu. Orangnya nggak ada, hantu gitu. Ya. Jadi lapangannya ada, kita UI bayar gajinya, orangnya nggak ada. Maka kemarin kemudian dibuat ya semacam evaluasi, coba nih kita cek mulai absensi itu berapa orang sih yang sebenarnya ada gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua kita menemukan 20% kebocoran di situ. Uang UI yang hilang membayar gaji hantu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang harus kita selesaikan sebenarnya. Bayangkan 20% ini kalau kemudian ini kita jadikan insentif bagi yang mereka bekerja full time untuk Universitas Indonesia. Ya. Kita sudah menghitung, seandainya nanti setahun 2 tahun ini kita bisa saving 200-300 miliar setahun gitu ya. Kita sudah menghitung bisa memberikan insentif bonus untuk teknik dan dosen kira-kira 1-5 kali lipat. Ya. Jadi kita akan bedakan teknik dosen yang kerja dan yang kerja. Mereka yang kerja dan perform dan sangat outstanding perform, kita ingin memberikan insentif yang berbeda. Nah, ini salah satu PR besar yang sedang dilakukan oleh Warek 2 untuk merumuskannya. Mudah-mudahan tadi ya, di tahun kedua nanti integrasi teknik bisa kita selesaikan. Ini mohon dukungan semuanya. Tahun ketiga itu paling lambat insentif 1-5 kali bulan gaji bisa berjalan untuk seluruh teknik dan dosen. Mari kita bersama-sama bergabung tangan. Kita wujudkan UI yang unggul impactful untuk Indonesia. Dan ini kan saya menutupnya dengan pantun. Masak garang asam pakai belimbing bulu. Dimakan bersama di pinggir tanggul. Selamat ulang tahun FKM UI yang ke-60. Berjiwa luhur dan berkinerja unggul. Silakan berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Sekarang gaya UI. Tangan kanan huruf U atau angka 2, tangan kiri angka 1 atau I. Oke, 1, 2, 3. UI, oke. Terima kasih sudah bertepuk tangan untuk semangat kita yang mulia.